Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan Pastor Hans. Terima kasih. Baik, selamat malam. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi di malam hari ini. Dalam perjumpaan kita menyelesaikan 5 kiat menyelami lautan kerahiman ilahi. Dan kiat yang kelima ini adalah bagaimana kita memahami, menyelami betapa kasih kerahiman ilahi itu nampak dalam Ekaristi Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bicara lebih tentang Ekaristi sebagai wadah di mana kita boleh menyelami dan merasakan dan mengalami kasih dan kemurahan belas kasih Tuhan itu, baiklah saya sejenak mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudari tentang kiat-kiat yang lain agar kita tidak lupa karena waktu jedanya cukup panjang. Ada 5 kiat sebagai jalan dan pintu masuk untuk menyelami lautan kerahiman ilahi. Dan kita sudah mengikuti 4 sesi sebelumnya. Yang pertama yaitu jam kerahiman ilahi sebagai jalan dan pintu masuk untuk menyelami lautan kerahiman ilahi. Sesi yang kedua adalah visitasi, adorasi sakramen Maha Kudus, di mana kita diundang untuk duduk di bawah kaki Tuhan, menyelami kasih dan kemurahan Allah itu. Kiat yang ketiga yaitu sakramen sukacita, yang biasanya kita sebut sebagai sakramen tobat. Tapi saya lebih senang menggunakan istilah bahasa kerahiman ilahi, yaitu sakramen sukacita. Karena di sana mujizat senantiasa terjadi. Dan pada malam hari ini kita masuk pada sesi yang kelima, melewati Ekaristi Kudus, kita masuk dan menyelami lautan kerahiman ilahi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Ekaristi Kudus sebagai kita maka ayolah kita bersama dari Injil Yohanes ayat 35 dilanjutkan 53 sampai roti hidup. Dan barang siapa padamu, tentunya jika kamu tidak makan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jauh sebelum institusi Ekaristi ditetapkan pada perjamuan terakhir, Yesus sudah lebih dulu mempersiapkan para muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus telah menunjukkan bahwa dialah roti hidup. Roti hidup yang turun dari surga. Dan barang siapa yang datang kepadanya, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan haus lagi. Yesus menegaskan, menekankan, menggarisbawahi bahwa dirinya adalah kehidupan, jaminan keselamatan. Tidak hanya jaminan untuk saat ini, tetapi jaminan sampai akhir zaman. Bahkan hidup kekal. Dan barang siapa makan dan minum darahnya, ia tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, betapa luar biasa anugerah yang Tuhan berikan kepada gereja, kepada umat percaya. Dan roti hidup itu sampai dengan saat ini dijaga dan dipelihara di dalam gereja Katolik. Di mana Ekaristi dirayakan. Di sana Yesus sekali lagi memberikan dirinya, tubuhnya dan darahnya sebagai makanan dan minuman. Yesus berkata, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat kita menerima Ekaristi Kudus, hosti yang kita santap itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Adalah benar-benar darah Kristus yang ia persembahkan kepada kita. Betapa Allah bermurah hati, dia memberikan karunia begitu besar. Bekal perjalanan bagi orang percaya, sehingga dia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Bahkan mereka mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oh, barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi, Yesus tinggal di dalam dirinya dan dia tinggal di dalam orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
bila saat ini gereja merayakan Ekaristi, maka itu adalah sebuah undangan terus-menerus dari Yesus. Dari waktu ke waktu. Agar kita datang dan menerima kelimpahan kasih-Nya lewat tubuh dan darah-Nya. Dalam Ekaristi Kudus, Yesus tidak hanya memberikan diri-Nya, tapi Yesus juga mengundang kita untuk hadir dan ambil bagian dalam persembahan itu, dalam konsekrasi suci itu, dengan mempersembahkan semua niat dan wujud kita satukan dengan luka dan darah kita persembahkan kepada Bapa sebagai pendamaian atas dosa. Kepada Faustina, tercatat dalam buku harian nomor 39, Yesus berkata demikian, "Putriku, satukanlah dirimu erat-erat denganku selama kurban misah, dan persembahkanlah darah dan luka-lukaku kepada Bapa." Yesus mengundang Faustina untuk menyatukan dirinya erat-erat dengan Dia, dengan Yesus selama kurban misa. Undangan yang sama, permintaan yang sama, Yesus juga minta dari setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, orang-orang Katolik yang datang dalam perayaan Ekaristi. Yesus minta, satukanlah dirimu erat-erat denganku selama kurban misa. Dan persembahkanlah darah dan luka-lukaku kepada Bapa. Yesus minta kita satukan diri kita, hati kita dengan imam yang sedang mempersembahkan perayaan Ekaristi. Dalam konsekrasi kudus, kita melibatkan diri dalam konsekrasi itu. Kita datang bukan sebagai penonton, tapi kita berpartisipasi aktif. Karena kadang kita datang dalam perayaan Ekaristi, kita kayak penonton. Duduk, berdiri, dengar lagu, dengar bacaan, dengar homilinya kurang bagus, aromanya buat ngantuk. Kita datang sebagai yuri dan penonton. Kita tidak terlibat secara menyatu tubuh, roh, dan jiwa kita dengan persembahan yang sedang dibawakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Yesus mencela sikap yang demikian, yang datang sebagai penonton. Yesus mau kita terlibat secara aktif. Aku ingin menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Kalau dalam perayaan Ekaristi, Yesus ingin menyatukan dirinya dengan setiap orang yang datang dalam perayaan Ekaristi. Dan itu kesukaan yang paling besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Maka sungguh mengecewakan kalau kita datang dalam kita jiwa kita sibuk dengan barang lain, sementara Yesus ingin masuk dan menyatu dengan kita, kita menutup pintu hati, pintu jiwa, pintu roh
dari kehadiran Allah yang menyelamatkan. Yesus berkata kepada Faustina, ketahuilah putriku, bahwa ketika aku masuk ke dalam hati manusia, lewat komunitas, segala rahmat yang ingin kuberikan kepada jiwa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kerahiman ilahi yang terbesar ialah Yesus masuk dan tinggal dalam hati setiap manusia. Hati kita menjadi tabernakel di mana dia tinggal dan bersemayam. Dan dia tidak datang sebagai pengemis di sana, tapi dia datang dengan membawa serta segala rahmat yang ingin ia berikan kepada jiwa itu. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbahagialah orang yang sejak awal ia datang dalam perayaan Ekaristi. Dia sudah membuka dirinya untuk menyatukan dirinya dengan korban Yesus. Sejak ia masuk ke gereja, dia sudah langsung membenamkan dirinya dalam lautan kerahiman ilahi. Dia menceburkan dirinya masuk ke dalam samudra kasih ilahi itu. Bahkan ia membuka dirinya lebar-lebar, membiarkan aliran kasih dan kerahiman itu masuk ke dalam jiwanya, agar rahmat-rahmat kerahiman, rahmat-rahmat balas kasih Tuhan curahkan ke dalam diri orang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia, dan dia tinggal di dalam aku. Dan itu sungguh luar biasa. Mestinya kita bersyukur. Mestinya kita berterima kasih. Mestinya kita bangga. Oh, kita telah dijadikan bait kudus, tempat Allah tinggal dan bersemayam. Mestinya kita bangga dan bahagia karena kita telah dipilih menjadi tabut perjanjian, menjadi tabernakel Allah, menjadi monstran untuk menampakkan wajah kerahiman Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Ekaristi Kudus adalah berkat terbesar bagi orang-orang percaya. Orang yang membuka dirinya dan menyatukan dirinya, membenamkan dirinya, dan membiarkan Allah, Sang Raja Kerahiman, masuk dan bertakhta dalam hidupnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dan akan kuberikan hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih.
mestinya kita bersyukur dan berterima kasih. Namun bila kita jujur, kadang banyak orang datang dalam suasana hati, jiwa yang tidak sepantasnya untuk menerima tubuh Tuhan. Bahwa Ekaristi Kudus itu adalah sebuah sarana dan sebuah wadah kerahiman ilahi yang sangat luar biasa, rahmat kerahiman yang sangat luar biasa. Tetapi meminta dari kita juga sebuah sikap batin untuk menghargai rahmat yang besar itu. Yesus sedih karena dia begitu rindu untuk menyatu dengan manusia, menyatu dengan setiap jiwa, memberikan semua karunia yang ia bawa kepada manusia. Namun kadang dia merasa bahwa jiwa-jiwa tertentu menyiksanya, menderahnya, melukainya, menelanjanginya. Yesus berkata, aku memasuki hati tertentu serasa masuk ke dalam sengsara yang kedua. Karena sikap tidak hormat. Aku sungguh sakit hati ketika jiwa-jiwa religius menyambut sakramen cinta kasih hanya karena kebiasaan. Kita datang sambut tubuh Tuhan, datang begitu saja karena kebiasaan, tanpa persiapan batin, tanpa menyatukan diri kita, menenangkan diri kita dalam lautan kerahiman. Kita datang begitu saja. Seolah-olah kita memandang sakramen sebagai bukan sebagai sesuatu yang istimewa di dalam hati kita. Yesus berkata, aku tidak menemukan di hati mereka iman ataupun cinta. Aku sangat enggan masuk ke dalam jiwa seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita datang dan kita tidak mempersiapkan hati kita tidak menyatu dengan sungguh-sungguh, Yesus enggan untuk masuk ke dalam jiwa seperti itu. Betapa menyakitkan hatiku bahwa banyak jiwa sedemikian jarang menyatukan diri denganku dalam komuni kudus. Apalagi mereka yang tidak mau datang dalam Ekaristi Kudus. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak pernah datang Ekaristi Kudus. Dia hanya Katolik, KTP, Natal, Paskah. Betapa menyakitkan hatiku. Aku menantikan jiwa-jiwa itu, tetapi mereka acuh tak acuh kepadaku. Aku mengasihi mereka dengan mesra dan tulus, tetapi mereka tidak percaya kepadaku. Aku ingin melimpahkan rahmatku kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka memperlakukan aku sebagai barang mati. Padahal hatiku penuh dengan kasih dan kerahiman. Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada banyak orang yang udah malas datang untuk komuni. Karena dia menganggap tidak ada apa-apanya di sana. Yesus sangat sedih atas perlakuan, atas sikap yang demikian. Kepada Faustina, Yesus mengharapkan sikap yang sungguh-sungguh terbuka untuk menerima kehadirannya. Dia berkata, aku hadir secara penuh dalam setiap dan masing-masing hosti. Setiap hosti yang kita terima, Yesus hadir secara penuh. Tapi Yesus menegaskan, tetapi supaya aku dapat berkarya pada jiwa, maka jiwa itu harus memiliki iman.
Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat kita menerima hosti, kita bukan menerima roti biasa, tapi itu adalah benar-benar tubuhnya. Itu adalah darahnya. Dan kita harus terima itu dengan iman. Yesus berkata, oh betapa menyenangkan hatiku iman yang hidup pada saat seorang menerima komuni kudus itu. Rahmat kerahiman ilahi itu akan menguasai dan tinggal dalam diri orang itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita dari waktu ke waktu belajar memenuhi undangan Yesus itu, datang dan membenamkan diri dalam cawan kerahiman ini. Menikmati dan menimbah dari cawan kerahiman ini. Tubuh belas kasih yang ia berikan. Darah belas kasih yang tercurah dari lambungnya yang ia berikan untuk jiwa Anda dan jiwa saya. Bapak Ibu, saudara-saudari, minggu kemarin kita mempunyai seorang tokoh yang cukup menarik namanya Bartimeus. Bartimeus tahu bahwa Yesus datang, dia buta, dia lumpuh, dia seorang pengemis. Tapi dia membuka hati dan dia berteriak, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Teriakannya itu membuat orang-orang lain merasa terganggu. Mereka menegur dia, tetapi semakin dia ditegur, dia berteriak terus. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Teriakan Bartimeus itulah hendaknya menjadi teriakan kita. Kita satukan semua beban, persoalan, pergumulan yang sedang kita bawa, pergumulan dunia kita bawa, dan kita ungkapan, kita persembahkan kepada Yesus. Karena pada saat itu Yesus akan mengundang kita dan berkata, apa yang kau inginkan aku lakukan bagimu? Bartimeus menjawab, Tuhan, aku ingin melihat. Setiap Ekaristi Kudus, setiap komuni yang kita terima, hendaknya membuat kita mampu melihat karya besar Allah, karya kerahiman Allah dalam hidup kita. Sebelum kita melangkahkan kaki berdiri dari tempat duduk datang untuk sambut, ada doa yang kita selalu ucapkan. Ya Tuhan, aku tidak pantas Engkau datang kepadaku. Tetapi sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Doa seorang yang ingin membenamkan dirinya dalam lautan kerahiman hati dan minta Tuhan untuk melepaskan semua selaput, selubung apapun yang menutup mata hatinya, mata rohnya, mata jiwanya untuk melihat dengan sangat jelas betapa Allah itu mencintai setiap orang. Bartimeus hendaknya menjadi contoh bagi setiap kita yang datang dalam perayaan Ekaristi. Tidak ada satu apapun yang boleh menghalangi kita untuk menyatukan diri kita dengan Tuhan dan membiarkan hidup kita, mata kita dibuka, dicelikan untuk mengalami
kerahiman Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita melihat Ekaristi secara baru dan memperlakukan Ekaristi dengan benar. Kita tidak datang sebagai penonton, tapi kita datang sebagai orang yang terlibat dalam konsekrasi kehidupan dan membenamkan diri dalam lautan kerahiman Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Hans atas pengajaran yang meneguhkan iman kami semua. Dengan menghayati Ekaristi, kita bisa semakin menyelami kerahiman Bapa di surga. Untuk Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau sharing iman? Atau kami mohon Pastor Hans boleh memberikan sedikit sharing iman, ada pengalaman dari perayaan Ekaristi selama Pastor berkarya. Ekaristi adalah puncak, pusat, dan sumber dari semua doa hidup orang beriman. Dan itu bukan semata-mata ajaran, tapi itu kebenaran. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengimani, menerima Ekaristi itu, Hosti Kudus yang ia terima dengan penuh iman, Yesus berkata, rahmat-Nya akan bekerja. Maka jangan perlakukan hosti sebagai barang mati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mau tunjukkan sesuatu, tunggu sebentar. Karena tadi ditanya, tunggu sebentar ya, saya ambil sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya menunjukkan sesuatu yang Bapak, Ibu, kira-kira Bapak, Ibu bisa tebak ini apa? Dalam wadah ini ada larutan cairan yang berwarna kemerahan. 2 minggu lalu, saya didatangi oleh seorang romo membawa satu sibori penuh dengan hosti yang karena sudah terlalu lama tinggal dalam tabernakel, hosti itu sudah kehijau-hijauan, sudah berjamur. Dan seturut kebiasaan, gereja mempunyai sumur khusus untuk benda-benda rohani yang sudah tidak lagi dapat digunakan, maka itu benda-benda rohani itu dimasukkan dalam sumur kudus itu. Nah, pada saat romo itu membawa hosti yang sudah berjamur, itu saya mengambil, dia bilang, jangan, kasihkan itu sama saya. Saya mau bagaimana caranya untuk menyimpan itu. Saya mengambil air aqua 1 botol dan saya masukkan ke dalam wadah ini. 2 minggu lalu. Dan hosti yang sudah berjamur itu saya masukkan dalam wadah ini.
setelah 3 hari Bapak Ibu Saudara-saudari, wadah dan air yang bening itu kini berubah menjadi merah. Saya sudah panggil romo-romo itu datang untuk lihat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus minta jangan perlakukan aku seperti benda mati. Sepotong hosti itu bukan benda mati. Itu sungguh-sungguh tubuhku, itu adalah benar-benar darahku. Hormati. Maka pada saat kamu datang dalam Ekaristi, satukan dirimu, rohmu, jiwamu, semuanya kau satukan dalam Ekaristi kudus. Dan pada saat datang komuni kudus, doa yang kau ucapkan, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kau datang. Sepatah kata saja, maka saya akan sembuh. Percaya, tubuh yang Bapak Ibu terima mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan dari semua sakit penyakit. Menjawab semua rasa lapar apapun juga. Dia akan tinggal di dalam, Yesus bilang, aku tinggal di dalam engkau dan engkau tinggal di dalam aku. Engkau tinggal dalam lautan kerahimanku. Engkau tidak akan kekurangan. Engkau seperti ikan yang bermain dalam samudra kerahiman. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini hosti yang telah hancur itu sekarang air yang bening itu menjadi merah. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Ekaristi Kudus adalah samudra kerahiman terbesar. Satukanlah dirimu seerat mungkin dalam Ekaristi. Jangan biarkan apapun mengganggu. Belajar dari Bartimius. Dia berteriak dan dia menyatukan dirinya dan Tuhan, Tuhan tolong saya. Orang lain mau tegur dia, dia tidak peduli. Dia satukan kita dan Tuhan bilang, apa yang kau inginkan aku lakukan bagimu. Tuhan akan melakukan apapun. Kalau kita sudah masuk di dalam dia dan dia di dalam kita, maka percaya berkat Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya menunjukkan ini supaya meneguhkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Pastor. Sangat meneguhkan. Bapak Ibu, ada yang mau memberikan kesaksian atau bertanya kepada Pastor Hans? Selamat malam, Romo. Selamat malam. Selamat malam. Saya berikan sedikit kesaksian. Ya. Boleh, Romo? Boleh. Ya, benar, Romo. Apa yang Romo katakan bahwa sakramen itu luar biasa. Pada konsekrasi atau adorasi, itu Yesus datang. Pada saat itu saya melihat, ini baru kejadian pada saat sore hari ini, Romo. Saya berdoa pada saat tadi, kira-kira pukul 7, adorasi. Saya menyembah Tuhan. Saya tidak minta apapun, cuma saya minta kesembuhan saja kalau ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Pada saat saya berdoa, saya merasakan sesuatu yang hati saya penuh dengan sukacita. Dan kemudian sebentar lagi Romo mengatakan, ada orang yang disembuhkan, sakit ini, sakit itu, dan termasuk saluran kencing. Karena memang saya ada infeksi saluran kencing tahun lalu,
Tapi mungkin itu proses penyembuhan masih ada, kadang-kadang sembuh, kadang-kadang belum, kembali lagi. Tapi saya merasakan kelegaan pada saat tadi itu. Walaupun online, bukan live. Tapi saya percaya bahwa Yesus hadir pada saat adorasi, pada saat konsekrasi. Dan saya sudah mengalami berkali-kali, Romo. Pada saat saya sakit kepala atau apa, itu yang datang ke gereja sendiri. Pada saat konsekrasi, saya memohon kepada Tuhan, sembuhkanlah sakit saya, sakit kepala saya. Saya keluar dari gereja, saya mendapatkan kesembuhan. Itulah kesaksian saya, Romo. Terima kasih, Romo, meneguhkannya. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu Teresia. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau memberikan kesaksian yang mengalami mujizat Ekaristi atau adorasi? Malam Romo, Selamat malam. boleh tanya? Nanti Boleh? cairan yang Romo dapatkan, cairan darah Yesus yang Romo dapatkan itu, nanti diapakan Romo? Ya, saya tetap simpan di tempat yang layak. Ya, karena dia bukan lagi hosti, tapi sudah menjadi cairan berwarna merah. Jadi saya tetap simpan di wadah ini, ada tempatnya, ada lilin yang saya nyalakan di situ. Jadi mujizat Ekaristi ya Romo ya? Ya, saya tidak berani mau mengatakan, tapi bahwa sekarang ada sesuatu yang berubah. Kalau sampai bertahun-tahun nggak berubah itu benar-benar mujizat itu Romo. Ya, Tuhan bekerja dengan berbagai macam cara. Tuhan menunjukkan bahwa hidup hosti itu bukan sekedar barang biasa, tapi itu hidup. Darahku, Amin. dagingku. Amin. Dan Yesus minta sama Faustina itu, pada saat kita ada Ekaristi, kita satukan kita punya hidup. Pada saat kita terima komuni, kita biarkan Yesus masuk dan kita ucap syukur dan kita biarkan dia bekerja. Tuhan kuasai diriku. Seperti Galatia 2:20. Sekarang aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Tapi dia yang hidup di dalam aku. Jadi kesadaran itu, segala sesuatu yang aku lakukan dalam nama Yesus karena dia hidup dalam diriku. Pada saat aku telah menerima komun itu, dia sekarang yang meraja dalam diriku, menuntun seluruh hidupku, kata-kataku, perbuatanku, sikapku sepanjang waktu. Yesus minta pada Faustina untuk menyadari itu. Maka Yesus bilang, kau jangan takut. Kalau aku sudah tinggal di dalam engkau di dalam aku. Jangan takut. Terima kasih Romo. Saya mau memberi kesaksian, tapi bukan diri saya, cici saya. Cici saya itu cici saya itu mengalami pendarahan sudah 1 bulan lebih, nggak bisa stop ya. Jadi dia mau ke dokter, dia takut. Jadi dia waktu hari Minggu dia ke gereja, waktu komuni dia dalam hati dia bicara sama Yesus, Yesus, jika wanita yang pendarahan itu aja hanya menjamah jubahmu, wanita itu sembuh. Apalagi sekarang engkau ada dalam tubuhku, katanya gitu kan. Tuhan Yesus pasti mau menyembuhkan saya. Gitu kan. Terus waktu pulang dari gereja, ternyata benar mau stop pendarahannya.
dan tidak pernah kambuh-kambuh lagi. Puji Tuhan. Ya, makanya dia Itu. Jadi, benar-benar iman itu sangat penting. Iman itu sangat penting. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengimani, maka sebetulnya segala sakit penyakit apapun kita disembuhkan, dikuatkan dengan Ekaristi. ya. Jadi dia Darahnya merindukan itu Ekaristi menyembuhkan. terus. Terima kasih Bu Ance. Terima kasih Bu Dena. Kesaksiannya yang sangat meneguhkan. Terima kasih. Pada malam hari ini, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita tutup pertemuan malam hari ini. Pastor Hans, kita mohon doa dan berkat dari Pastor. Sebelumnya kami mau menyampaikan beberapa intensi doa pada malam hari ini. Yang pertama, mohon belas kasihan bagi saudara kita Alfred Mandagi yang akan menjalani operasi kembali dan belum sadar di ICU. Yang kedua, belas kasihan untuk pemulihan kesehatan Ibu Margareta dari Riau dan Bapak Edianto. Yang ketiga, mohon kesembuhan untuk Bapak Filipus Dotto dari sakit tumor. Beliau adalah ayah dari Pak Yusuf Palete. Dan yang keempat, mohon kedamaian jiwa untuk Bapak A. Harjono Marto Sanjoyo yang meninggal pada hari ini dan dimakamkan besok jam 11 siang. Sekian, Pastor Hans, intensi doa pada malam hari ini. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mensyukuri semua berkat kemurahan yang boleh kita terima. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, limpah syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan kemurahan-Mu yang tak henti-hentinya Kau anugerahkan dalam hidup kami. Engkau memberikan kepada kami berbagai sarana, berbagai cara untuk kami dapat menemukan dan mengalami belas kasih dan kerahiman-Mu. Dan lewat perayaan Ekaristi, Engkau menunjukkan samudra terbesar lautan kerahiman hati-Mu, di mana kami boleh membenamkan diri di dalamnya dan membiarkan diri kami Kau rasuki, Kau masuki, Kau jiwai, dan Kau penuhi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Allah Bapa di surga, pada malam hari ini, kami bawa ke hadapan-Mu saudara-saudari kami yang memohonkan doa. Teristimewa kami mohon rahmat, kekuatan, penyertaan bagi saudara kami Alfred Mandagi yang sampai saat ini belum sadar, masih ada di ruang ICU, yang akan menjalani operasi. Tuhan, Bapak Alfred semasih kuat, ia telah menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau sendiri berkata bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Biarlah tubuh dan darah yang telah masuk menyatu dengan tubuh dari hamba-Mu Alfred, menggantikan organ-organ tubuh yang rusak dengan
organ tubuhmu yang baru, yang sehat, yang kudus, yang diberkati. Dan biarlah darahmu yang kudus mengalir di sekujur tubuhnya, menyehatkan sakit penyakitnya, saraf-sarafnya, pembuluh-pembuluh darahnya, dan semua bagian tubuh yang sakit, yang membuat dia belum sadar sampai saat ini, Tuhan. Semoga darah yang mengucur dari kepalamu karena tusukan dari mahkota duri yang beracun itu, darah segar dari kepalamu itu masuk dan meradang, membuat semua saraf-saraf di kepalanya hidup dan berfungsi kembali, agar dia boleh disembuhkan karena kuat kuasa-Mu. Kami juga mohon rahmat pemulihan-Mu bagi saudara kami Margareta di Riau dan Bapak Edi Yanto. Bapa di surga, mereka berdua sedang dipulihkan dari sakit penyakitnya. Kami mohon saat ini datang dengan kuat kuasa-Mu, jamalah mereka berdua. Dan sembuhkanlah, pulihkanlah juga Bapak Filipus Dato yang sakit tumor, yang saat ini lagi dirawat di rumah sakit. Bapak, Engkau menciptakan manusia sempurna sesuai dengan gambaran-Mu sendiri. Jangan biarkan sel-sel asing tumbuh dan menjadi tumor dalam diri seseorang. Teristimewa dalam diri hamba-Mu Bapak Filipus Dato. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu dan biarlah Kau aliri seluruh tubuh dari Bapak Filipus dengan darah yang mengalir dari bekas paku di tangan-Mu. Kau jamah, Kau basuh, Kau sembuhkan semuanya, agar mereka semuanya boleh disembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Bapa, malam hari ini juga kami datang mohon pintu belas kasih-Mu Kau buka dan terimalah ke dalam hidup kekal jiwa dari Bapak Harjono Marto Sanjoyo yang telah Kau panggil kembali. Jangan pandang dosa dan kelemahannya, tapi bukalah pintu kerahiman-Mu dan berbelas kasihlah kepadanya. Anugerahkan kepadanya istirahat kekal dan berikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapa, pada malam hari ini kami juga datang dan mempersembahkan semua saudara kami yang ambil bagian dalam kelompok doa LPF ini. Baik yang pada malam hari ini ikut serta maupun mereka yang tidak sempat karena berbagai macam kesibukan. Tuhan, datanglah, jamah setiap mereka. Lawati mereka saat ini dari rumah ke rumah. Jamah mereka satu persatu. Ulurkanlah tangan belas kasih-Mu atas mereka. Atas suami mereka, atas istri mereka, atas anak-anak mereka, atas orang tua mereka. Berkati kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala tipu muslihat setan. Bila ada anggota keluarga yang sakit, Tuhan, kami mohon pada malam hari ini dengan kuat kuasa-Mu, sembuhkanlah mereka. Bila ada yang masih ada dalam pergumulan kehidupan keluarganya, Tuhan, Engkau adalah Raja damai dan sukacita. Berikanlah damai dan sukacita dalam keluarga-keluarga ini. Allah Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk pekerjaan-pekerjaan mereka, untuk rencana-rencana mereka, untuk anak-anak mereka, baik yang ada saat ini di rumah maupun yang ada di luar karena pekerjaan dan pendidikan. Mereka jauh dari orang tua. Bapa di surga, tutup bungkus setiap mereka. Benamkan setiap jiwa dalam lautan kerahiman hati-Mu. Dan biarlah
rahmat belas kasih menyertai setiap mereka. Bapa di surga, kami mohon berkat secara khusus untuk saudara-saudari kami ini. Malam ini dan selanjutnya kuserahkan mereka dalam lindungan kasih-Mu, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.